Halo, perkenalkan nama saya Dian Ego Wibowo, NIM saya 12022100009. Pada kali ini saya akan mengerjakan dan membahas tentang soal pemrograman array. Dan tugas mandirinya adalah saya akan membacakan soalnya seperti di sini. Di tahun ajaran baru ini, IT Telkom Surabaya membutuhkan sistem program untuk rekap data mahasiswa baru. Nantinya program tersebut dapat menginputkan nama, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta kejuruan. Program tersebut juga secara otomatis dapat menghitung nilai rata-rata tiap mahasiswa. Jadi intinya di sini saya disuruh untuk membuat sebuah program dan saya dapat memanfaatkan info type struct untuk tipe data struct untuk menyimpan data setiap mahasiswa serta saya dapat menggunakan prosedur atau fungsi untuk mempermudah membuat program di sini. Jadi contohnya adalah menu utama, tambah data mahasiswa ke-1, tambah data mahasiswa kedua. Membuat sebuah program juga menjelaskan inti dari soal tersebut adalah membuat rekapan nilai data mahasiswa baru. Seperti biasa membuat folder dulu. Langsung saja saya kerjakan. Nah, jadi eh, pada awalnya saya membuat define max mahasiswa 100 itu artinya program ini hanya bisa diisi oleh maksimal mahasiswa 100 siswa, 100 mahasiswa. Kemudian ada integer jumlah mahasiswa yang diawali 0. Kemudian saya memasukkan tipe data struct mahasiswa yang isinya adalah ternama, integer nilai bahasa Inggris, integer nilai bahasa, integer nilai Inggris, integer nilai matematika, integer nilai kejuruan, juga untuk menghitung rata-rata kan menggunakan tipe data float. Kemudian isi dari struk mahasiswa input data itu ada printf,
Dan yang terakhir adalah rata-rata. Jadi isi dari struk mahasiswa underscore mahasiswa variabel underscore mahasiswa ini isinya adalah printf tambah data mahasiswa ke persen d slash persen d jumlah mahasiswa plus 1. Kenapa kok di sini saya menambahkan plus 1? Karena kan awalannya jumlah mahasiswa kan 0, dan kalau misalnya di program terus ketika dijalankan nggak mungkin kan jumlah mahasiswa itu 0, tertulis 0. Nah, makanya ditambah 1 ini. Saya tambah 1 ini plus 1. Kemudian masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai bahasa, nilai Inggris, nilai matematika, nilai kejuruan. Kemudian nilai rata-ratanya adalah, menghitung rata-ratanya adalah dibagi 4. Nah, divide ini cuma mengimprinkan nilai dari data. Jadi hanya isinya printf. Titik rata-rata.
Jadi di void print data ini hanya menambahkan nilai yaitu printf nama mahasiswa gitu. Selanjutnya kita akan ke tipe data integer main, itu ada integer pilihan, kemudian kita masukin program mahasiswa baru IT Telkom judulnya. Kemudian di soalnya tadi kan ada pilihan 1, 2, 3 itu kan. Nah, dimasukkan di dalam sini. Yang pertama itu ada input data. Input mahasiswa. Kedua ada data mahasiswa. Dan pilihan yang ketiga adalah keluar. Langsung kita masuk ke if-nya, pilihan. If Nah, di if pilihan pertama ini kan ada A underscore mahasiswa jumlah mahasiswa sama dengan A underscore mahasiswa sama dengan variabel mahasiswa kan. Nah, jadi
A mahasiswa ini kan ngitung fungsi yang bentar lupa namain per nah variabel list mahasiswa sama dengan A mahasiswa. Nah, jadi A mahasiswa sendiri itu kan sama dengan input data seperti yang ada di sini loh. Ini kan variabel mahasiswa kan termasuk struk mahasiswa input data. Data-data dari nama mahasiswa, dari nilai-nilai setiap mahasiswa kan dimasukkan di sini ya, rata-rata nilainya kan ada di codingan struk mahasiswa ya, ada di dalam tipe data struk mahasiswa ini kan, mahasiswa input data. Nah, mahasiswa itu kan ngitung fungsi dari input data ini, menghitung fungsi dari input data ini. Jadi mahasiswa ini jadi input data nilai dari sini, dari struk mahasiswa input data ini itu tuh manggil menggunakan variabel A underscore mahasiswa ini. Jadi manggil gitu. Kemudian ketika jadi data-data yang dari variabel A mahasiswa ini dimasukkan ke list mahasiswa sini gitu. Dimasukkan ke list mahasiswa sini. Struk mahasiswa, list mahasiswa ini. Kemudian plus jumlah mahasiswa. Kenapa kok plus? Kan karena dari sini kan, dari input data ini kan awalnya kan 0 jumlah mahasiswanya. Terus ditambah 1 supaya nggak 0 kan. Nah gitu. Jadi intinya adalah mahasiswa ini manggil input data yang ada di sini, yang ada di struk mahasiswa ini. Kemudian data-data dari A mahasiswa ini dimasukkan ke list mahasiswa ini, dimasukkan ke list mahasiswa ini yang array-nya adalah jumlah mahasiswa, jumlah underscore mahasiswa ini. Kemudian kita masuk ke else if pilihan kedua. Kemudian kita masuk ke else if pilihan kedua. Kan pilihan kedua kan data mahasiswa kan ya. Kemudian ada integer i dan kita masukkan for i, saya awali dengan i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa, i
printf mahasiswa ke while pilihan tidak sama dengan 3. Jadi untuk else if pilihan kedua itu kan pilihannya adalah kita memasukkan data mahasiswa baru itu kan. Nah, di sini ada integer i, inisialisasinya itu i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa, kemudian i plus plus. Dan printf mahasiswa ke persen %d, kemudian i plus 1, kurang Nah, jadi untuk else if pilihan kedua itu kalau mahasiswa ke berapa i ditambah 1, kemudian printf data list mahasiswa. Nah, jadi di sini list mahasiswa itu menjadi apa sebagai parameternya. Nah, untuk menghitung cara i sama dengan 0, kemudian i kurang dari jumlah mahasiswa itu ketika kita memasukkan input data mahasiswa pertama, i-nya itu kan masih 0. Indeksnya itu kan masih 0. Kemudian kita memasukkan nilai inputan data mahasiswa kedua, berarti indeksnya 1 dong, karena kan i plus plus toh ini. Berarti kan 0 ditambah 0 tambah 1 kan 1. Nah, kemudian kita mau masukkan nilai indeks kedua. Nggak bisa dong, karena nggak mungkin kan, karena i-nya sama indeksnya sama jumlah mahasiswanya kalau mempunyai nilai sama, misalnya i sama dengan 2 terus jumlah mahasiswa 2, berarti kan nggak bisa. Artinya kan loopingnya selesai. Ketika semuanya sudah selesai, siap untuk di run, saya akan run. Nah, munculnya adalah seperti ini program input mahasiswa, data mahasiswa, pilihan ketiga. Nah, saya masukkan pilihan 1. Nah, tambah data mahasiswa ke 1. Nah, kenapa di sini ada 0? Karena saya tambahkan ini loh. Printf %d jumlah mahasiswa, variabel dari jumlah mahasiswa itu. Berarti jumlah i-nya 0, tapi
data mahasiswanya atau ya data mahasiswanya tuh satu gitu loh. Jadi kayak misalnya Riri nilai bahasa Indonesianya sembarang. Nah, ini kalaupun kita nambah lagi, misalnya kita mau masukkan input mahasiswa pilihan pertama, jadi habis dari 0 1 kan. Nah, indeks I ke 1 berarti mahasiswanya adalah kedua gitu. Kita mahasiswa kedua. Karena kan variabel jumlah underscore mahasiswa kan awalnya kan saya tulis 0 kan. Nah, kemudian kita mahasiswa ini langsung kemudian saya pilih data mahasiswa. Ini langsung muncul rata-rata dari kedua mahasiswa tersebut ya. Nah, data mahasiswa baru, mahasiswa pertama, Rere, dengan rata-rata 88. Kemudian mahasiswa kedua, WW, dengan rata-rata 84. Walaupun ini kita saya masukkan lagi pilihan pertama, kan indeks kedua data mahasiswanya adalah yang ketiga gitu. Jadi seperti itu. Sekian dari saya.